Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita, berjaga-jagalah dan siap siagalah. Dari Injil Matius, bab 24 ayat 37 sampai 44. Ini juga menjadi bacaan pada hari Minggu Advent pertama, ya saudara-saudari yang terkasih. Baik, sebelum kita lanjutkan, mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti ataupun di grup keluarga yang saudara miliki. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, pada zaman Nuh disebutkan pada masa itu ini menyangkut kedatangan Kristus kembali. Digambarkan dengan zaman Nuh. Karena apa? Pada zaman Nabi Nuh, ketika waktu itu orang-orang sudah mendapatkan peringatan untuk bertobat, banyak orang yang mengabaikan peringatan itu. Sehingga semuanya seolah-olah berjalan seperti biasa. Seperti biasa yang mana? Ya, mereka ya makan, minum, yang hidup berjalan dengan santai, kawin dan mengawinkan. Semuanya seolah-olah berjalan seperti biasa sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Pada saat itu disebutkan air bah melanda daerah mereka. Dan Nuh beserta keluarga dan orang-orang yang percaya terselamatkan oleh bahtera yang dibangunnya itu. Dengan kata lain, Nuh mempersiapkan segala sesuatu sebelum terjadi peristiwa yang sangat mengerikan itu, sehingga keluarganya selamat. Sedangkan yang lain, ada yang sedang makan, minum, kawin, mengawinkan, semuanya lenyap diterjang air bah. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, saudara-saudari, akhir zaman itu akan tiba dan pasti. Ya, tetapi kalau ditanya kapan itu, ya kita tidak tahu. Ya, hanya Bapa sendiri yang tahu. Nah, kadang hal seperti ini dianggap sebagai sebuah lelucon. Ada sebuah anekdot dari seorang filsuf Jerman, filsuf Denmark, ya, filsuf Denmark bukan Jerman, bernama Søren Kierkegaard, yang menceritakan perumpamaan tentang sebuah teater saat acara ditampilkan. Setiap adegan demi adegan semuanya berjalan sangat menarik, begitu fantastis, dan penonton selalu riuh bertepuk tangan. Tiba-tiba manajer gedung dan teater itu muncul di panggung. Dia meminta maaf atas ketidaknyamanan ini dan mengumumkan dengan nada tinggi bahwa teater ini terbakar. Mohon para penonton untuk meninggalkan teater dengan segera tanpa menyebabkan keributan, dengan tenang supaya tidak ada kepanikan. Para penonton berpikir bahwa ini adalah bagian dari adegan tersebut dan dianggapnya sebagai sebuah lelucon dan dianggap juga sebagai bagian dari hiburan itu. Manajer lagi-lagi memohon mereka untuk meninggalkan gedung ini karena teater gedung tersebut terbakar.
Orang-orang bertepuk tangan lagi dengan semangat. Dan akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika api membara dan melanda bangunan itu. Sebagian penonton berteriak histeris dan mereka sangat kaget. Semuanya tidak siap, ya, tetapi sudah terkepung atau terkurung oleh api yang membakar gedung. Kierkegaard menyimpulkan demikian juga nanti pada zaman kita, akhir zaman, kehancuran dengan api-api yang turun di tengah kehidupan manusia yang sedang bersorak-sorai, di tengah kehidupan manusia yang sedang ramai, yang sedang riuh. Nah, itulah yang tadi digambarkan, orang sepertinya berkegiatan biasa saja, makan, minum, kawin, mengawinkan, dan seterusnya. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sesudah masa sulit seperti itu, ya, ada pernyataan seperti ini, ya. Mereka yang ini menyangkut mereka yang percaya akan selamat, dan mereka yang tidak percaya, ya, tidak akan dibawa, ditinggal begitu saja, dan pada akhirnya lenyap seperti saat air bah melanda pada waktu itu. Mereka yang sudah masuk dalam bahtera akhirnya selamat. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, ayat ini masih melanjutkan ayat yang tadi, ya, dengan suatu gambaran yang sama. Apapun kegiatannya, ya, kadang yang satu orang menyadari, yang lain tidak menyadari, sehingga saat Tuhan datang, yang satu siap, yang lainnya tidak. Maka sebenarnya kita hanya diajak untuk berjaga-jaga. Sebenarnya sikap seperti ini hal yang normal saja lah. Setiap hari kita berjaga-jaga, misalnya jangan sampai ada pencuri datang, jangan sampai nanti dirampok, atau ada masalah dengan aset-aset milik kita menyimpannya dengan teliti, dan seterusnya. Nah, saudara-saudari, kalau menyangkut harta benda saja kita bisa berjaga-jaga begitu teliti. Mengenai keselamatan diri kita, keselamatan duniawi, kita saja bisa berjaga-jaga. Mengapa untuk hal yang sifatnya surgawi kita tidak berjaga-jaga? Seharusnya demikian pula kita mewaspadai bahwa kehidupan kelak saat kedatangan anak manusia yang sebegitu mendadak, kita tidak tahu kapan hari dan saatnya, sehingga ya sebaiknya berjaga-jaga, bukan sebaiknya saja tapi seharusnya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ya berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, ini gambaran kehidupan kita sehari-hari saja jelas ya kayak begini. Ya, makanya mestinya untuk kehidupan surgawi kita terlebih lagi mewaspadai kedatangan Tuhan yang kedua. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya Injil sudah mengingatkannya kedatangan anak manusia harus terus-menerus menjadi pusat perhatian kita, ya. Karena kalau kita diberitahu, oh tanggal ini
Orang hanya akan mempersiapkan sesaat saja. Ya, tetapi ini semuanya berjalan seperti biasa dan tiba-tiba saja Tuhan datang. Ya, kita masih diberi waktu hari-hari, dari waktu ke waktu. Tuhan masih memberi kesempatan. Baiklah, kesempatan itu kita gunakan untuk mempersiapkan diri. Hendaklah kamu berjaga-jaga dan juga siap sedia. Tuhan Yesus memberkati. Horas berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.